Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nabila Fitriana dengan NIM 240461104. Saya akan menjelaskan materi tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Latar belakangnya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan merupakan objek yang menarik untuk dikaji. Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau sering kita disebut sejarah revolusi lahir dengan berbagai perspektif yang merupakan mata rantai sejarah perjuangan bangsa. Berbagai perjuangan dilakukan rakyat Indonesia di berbagai daerah, baik melalui jalur diplomasi maupun melalui perang kemerdekaan. Perjuangan dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemimpin bangsa Indonesia, kalangan tentara Republik, laskar-laskar maupun kalangan sipil. Perang kemerdekaan segera terjadi setelah perubahan politik militer dan tatanan internasional. Materi pertama tentang persiapan kemerdekaan. Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kesadaran nasional yang ditumbuh sejak awal abad ke-20. Kebangkitan nasional ditandai oleh berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang dianggap sebagai awal munculnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Berdirinya organisasi ini diikuti organisasi lainnya seperti Serikat Islam dan Indonesia Party yang turut memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia di bawah kolonialisme. Tokoh-tokoh seperti Dr. Wahid Sudaryosono dan Tibjo Magukusumo berperan besar dalam mendorong pendidikan dan kesadaran politik Mulyadi. Selanjutnya, pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, langkah pertama yang dilakukan oleh para pemimpin Indonesia adalah membentuk pemerintah yang sah. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) penyelenggaraan sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang baru. Dalam sidang tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta juga ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Pembukaan pemerintahan yang menandai legalitas Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kita masuk materi yang kedua. Perjuangan pertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi ancaman militer dan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayahnya. Pada bulan November 1945 terjadi pertempuran besar di Surabaya yang melibatkan pasukan sekutu dan para pejuang Indonesia. Pertempuran ini dikenal sebagai Hari Pahlawan dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap segala bentuk kolonialisme. Dampak dan warisan perjuangan kemerdekaan bagi Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berhenti pada diakui kedaulatan oleh Belanda tahun 1949. Perjuangan tersebut meninggalkan dampak jangka panjang serta warisan yang sangat berpengaruh dalam membentuk jati diri dan arah pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu dampak penting adalah tumbuhan semangat persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan masyarakat yang kelak menjadi fondasi untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Persatuan yang terbangun di masa perjuangan memperkuat integrasi bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan yang menghadapi gejolak politik di dalam negeri. Selanjutnya, dampak sosial dan budaya pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, dampak sosial dan budaya mulai terlihat jelas di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak utama adalah kemunculan identitas nasional yang lebih jelas. Setelah lebih dari 3 abad beberapa di bawah penjajahan, Indonesia akhirnya mendapatkan kebebasan untuk mengelola diri. Kemerdekaan ini memberi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan kebudayaan dan nilai-nilai leluhur tanpa adanya penindasan dari pihak luar. Yang terakhir, pengaruh perjuangan kemerdekaan terhadap negara-negara lain. Seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap negara-negara lain yang masih terjajah, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang merdeka setelah Perang Dunia II, Indonesia menjadi simbol perjuangan untuk kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi inspirasi bagi banyak negara yang berada di bawah perjuangan Soekarno
2018. Indonesia tidak hanya memberikan contoh dalam hal perjuangan fiksi, tetapi juga dalam diplomasi internasional. Sejak kemerdekaan Indonesia aktif dalam menyuarakan hak-hak bangsa-bangsa yang terjajah dan berusaha mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara lainnya. Kalau kesimpulannya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, ditandai oleh berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Industri Panik yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia di bawah penjajahan. Semangat kebangsaan sebagai kuat melalui Sumpah Pemuda 1928 dan kesempatan yang diberikan oleh Jepang saat pendudukan mereka. Meskipun ada tantangan besar, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta menandai kemenangan bangsa Indonesia setelah melalui proses panjang yang mencakup perlawanan fisik, diplomasi, dan perundingan internasional seperti Konferensi Meja Bundar KMB yang mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 setelah kemerdekaan. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.